semuanya, kami dari kelompok 3 dan di sini kami akan membuat video pembelajaran mengenai topik kehidupan masyarakat Yunani pada masa Helenistik. Nah, di dalam topik tersebut ada beberapa bidang yang akan kami bicarakan. Yang pertama, kami akan membicarakan mengenai bidang pemerintahan dan ekonomi. Lalu bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan militer. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bidang sosial budaya, arsitektur, dan juga kepercayaan. Dan juga kami akan membahas faktor penyebab yang menjadi keruntuhan peradaban Yunani kuno. Nah, stay tune terus ya, supaya kalian bisa paham mengenai materi yang kami sampaikan. Jadi di sini saya akan memaparkan materi mengenai kehidupan masyarakat Yunani pada masa Helenistik di bidang pemerintahan. Nah, periode Helenistik itu adalah era dalam sejarah Yunani dan dunia yang mencakup periode antara kematian Alexander Agung pada tahun 323 sebelum Masehi dan kekalahan Mark Antony dan Cleopatra dalam pertempuran Actium. Pada tahun 31 sebelum Masehi, periode ini ditandai dengan penggabungan budaya Yunani dengan budaya Mesir kuno, Persia, dan beberapa bangsa non-Yunani lainnya. Pada masa Helenistik, bentuk pemerintahan yang dominan adalah monarki absolut. Berbeda dari sistem demokrasi di polis-polis Yunani klasik seperti Athena, para raja Helenistik memiliki kekuasaan penuh atas wilayahnya dan menjalankan sistem pemerintahannya sendiri. Untuk contohnya saja bisa kita lihat seperti pemerintahan Mesir Ptolemeus. Mesir Ptolemeus adalah kerajaan terkaya yang muncul setelah kematian Alexander Agung, serta seringkali paling kuat secara politik dan budaya. Dan yang terakhir jatuh di bawah kekuasaan langsung Romawi. Selanjutnya, kehidupan masyarakat Yunani pada masa Helenistik di dalam bidang ekonomi. Ketika Alexander Agung menaklukkan Yunani dan kemudian menaklukkan seluruh Asia Barat pada tahun 330-an dan 320-an sebelum Masehi, perekonomian Yunani kembali meningkat. Para pedagang Yunani mampu berpergian ke seluruh Asia Barat, bahkan hingga kini ke India. Mereka itu menjual anggur, guci, minyak zaitun, dan juga beberapa rempah-rempah, dan hal itulah yang meningkatkan perekonomian bangsa Yunani pada masa Helenistik pada saat itu. Lalu pada bidang militer, masyarakat Yunani mengalami perubahan besar akibat ekspansi yang dilakukan oleh Alexander Agung dan para penerusnya. Tentara menjadi lebih profesional, tidak lagi bergantung pada milisi warga seperti pada masa polis klasik. Penggunaan tentara bayaran semakin umum dan strategi militer pun berkembang dengan menggabungkan formasi phalanx khas Yunani dengan pasukan kavaleri dan senjata penggabungan dari budaya asing seperti Persia dan India. Lalu di bidang pendidikan di Yunani mengalami perkembangan pesat seiring dengan meluasnya pengaruh budaya Yunani ke wilayah timur. Pendidikan tidak lagi terbatas pada warga negara polis, tetapi juga menjangkau masyarakat dari berbagai latar belakang etnis di wilayah kekuasaan Helenistik. Kota-kota besar seperti Alexandria dan Pergamon menjadi pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan dengan berdirinya perpustakaan dan akademi tempat para filsuf, ilmuwan, dan pelajar berkumpul untuk belajar dan meneliti. Lalu dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam konteks ilmu pengetahuan Helenistik pun terpengaruh oleh pengetahuan kebudayaan. Oleh campuran dari berbagai kota, Alexandria memainkan peran penting di sini sebagai tempat pertemuan antara timur dan barat. Sementara Athena tetap merupakan pusat filsafat yang masih menjalankan ajaran-ajaran filsafat Plato dan Aristoteles. Alexandria menjadi pusat ilmu pengetahuan. Dengan perpustakaannya yang sangat besar, kota itu menjadi pusat matematika, astronomi, biologi, dan ilmu pengetahuan. Oke, selanjutnya saya akan membahas kehidupan masyarakat Yunani masa Helenistik dalam bidang sosial budaya.
Nah, pada masa Helenistik yang terjadi sekitar tahun 323 sampai 31 sebelum Masehi, kehidupan sosial masyarakat Yunani mengalami perubahan signifikan akibat penyebaran budaya Yunani ke wilayah Asia, Mesir, dan Timur Tengah. Kota-kota besar seperti Alexandria menjadi pusat kehidupan urban multikultural, menciptakan interaksi sosial dinamis. Nah, masa ini ditandai dengan kemajuan dalam bidang seni, sastra, dan filsafat, seperti perkembangan seni patung yang lebih realistis dan munculnya aliran filsafat seperti Stoik dan Epikurean. Institusi seperti teater, gimnasium, dan perpustakaan memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat sebagai pusat pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya, kehidupan masyarakat Yunani masa Helenistik dalam bidang kepercayaan. Nah, pada masa Helenistik, kehidupan keagamaan Yunani mengalami perubahan besar dengan masuknya pengaruh budaya asing. Terjadi sinkretisme kepercayaan seperti pemujaan dewa-dewi asing yang diadaptasi ke dalam sistem kepercayaan Yunani. Keagamaan menjadi lebih pribadi dan emosional dengan meningkatnya praktik pemujaan rahasia dan harapan keselamatan jiwa. Nah, filsafat seperti stoicisme dan epikureanisme juga memainkan peran penting dalam kehidupan spiritual, menawarkan pandangan hidup rasional dan menggantikan peran agama dalam menjawab pertanyaan tentang nasib dan kebahagiaan. Nah, hal ini mencerminkan pergeseran menuju spiritualitas yang lebih pribadi dan filosofis. Nah, selanjutnya kehidupan Yunani kuno masa Helenistik dalam bidang arsitektur. Nah, pada masa Helenistik, arsitektur Yunani berkembang menjadi lebih megah dan ekspresif, dengan bangunan yang menjadi simbol kekuasaan dan kemegahan kota-kota seperti Alexandria dan Pergamon. Gaya arsitektur menjadi lebih kompleks dengan penggunaan kolom Korintus yang dihiasi ornamen. Nah, teater, stadion, dan gimnasium dibangun dalam skala besar untuk menampung masyarakat urban. Perpustakaan dan museum juga menjadi ciri khas, seperti perpustakaan Alexandria yang mendukung kemajuan intelektual. Tata kota dirancang dengan sistem jalan simetris dan bangunan publik strategis, mencerminkan kemakmuran dan kekuasaan politik. Nah, arsitektur Helenistik menampilkan keindahan estetika dan dinamika sosial, politik, dan budaya masyarakat Yunani. Nah, untuk materi terakhir yaitu faktor penyebab keruntuhan peradaban Yunani kuno. Nah, yang menjadi faktor penyebab keruntuhan Yunani kuno ini ada dua faktor. Yang pertama itu faktor internal dan kedua itu faktor eksternal. Nah, faktor internal ini meliputi perebutan kekuasaan antar polis, kurangnya persatuan politik, dan kemunduran ekonomi akibat perang dan sistem perbudakan. Nah, sedangkan untuk faktor eksternalnya meliputi penaklukan oleh Makedonia di bawah Filipus II dan Alexander Agung, invasi Kekaisaran Romawi, dan persaingan dengan kekuatan luar seperti Persia dan bangsa barbar. Gabungan faktor-faktor ini menyebabkan berakhirnya kejayaan Yunani kuno dan transisinya ke pengaruh kekuasaan asing. Nah, itu dia materi yang telah saya jelaskan. Terima kasih. Demikian video pembelajaran yang telah kami sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahami bagaimana kehidupan masyarakat Yunani kuno pada masa Helenistik. Nah, kami pamit undur diri ya. Sampai jumpa teman-teman.